Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan modul ajar matematika untuk kelas 10 atau fase E pada kelas IPS semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Di sini kami mengambil materi mengenai barisan geometri. Di sini kami menggunakan pertanyaan pemantik sebagai apersepsi pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, masih ingatkah dengan barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya? Berapa saja bilangan yang menjadi dua suku setelahnya? Kemudian yang kedua, berapakah beda dari barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya? Kemudian disebut barisan apakah barisan bilangan 1, 4, 7, 10, dan 13? Di sini kami melengkapi dengan persiapan pembelajaran dan selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu kami bagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebagai upaya menumbuhkan perilaku religius. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mewakili kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa mencermati informasi tentang manfaat pembelajaran barisan bilangan, contohnya soal PAS pada UTBK untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian siswa diingatkan tentang barisan dan deret aritmatika, misalnya dengan pertanyaan pertemuan sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang barisan aritmatika dan seterusnya. Kemudian siswa mencermati informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu menjelaskan pengertian barisan geometri, menentukan rumus suku KN suatu barisan geometri, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Kemudian siswa mencermati informasi tentang asesmen yang dilakukan, yaitu asesmen kelompok dan asesmen individu. Di sini siswa mencermati informasi tentang prosedur pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, untuk kegiatan inti pada step stimulasi itu pertama, guru memberikan gambaran umum materi dan ilustrasi permasalahan yang terdapat pada media pembelajaran PowerPoint. Jadi di sini pendidik atau guru itu memaparkan melalui media PowerPoint. Kemudian setelah itu guru memutarkan video pembelajaran. Selanjutnya peserta didik mengamati dan memahami masalah yang tertera pada media pembelajaran berupa video secara individu. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah yang disajikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pemahaman mereka tentang materi atau diferensiasi konten. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok dengan mempertimbangkan gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Peserta didik disediakan LKPD dan media belajar sesuai dengan gaya belajar. Di sini kami berhasil membentuk menjadi 5 kelompok, di mana 2 kelompok dengan gaya belajar visual kami sediakan media pembelajaran berupa handout tambahan. Kemudian 2 lagi kelompok audio kami sediakan media berupa video pembelajaran dan laptop sebagai media untuk memutar video. Kemudian untuk satu kelompok lagi itu dengan gaya belajar kinestetik, di mana kami sudah menyiapkan poster untuk kelompok kinestetik melihat dengan menempelkan poster pada salah satu bagian tembok, dan siswa dipersilakan untuk melihat poster tersebut. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan dengan melihat media pembelajaran yang kami sudah siapkan. Kemudian peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi diberikan kesempatan bertanya pada guru. Kemudian peserta didik diberi bantuan berkaitan dengan kesulitan yang dialami siswa secara individu, kelompok, atau klasikal. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, peserta didik diminta menemukan formula untuk menyelesaikan masalah pada LKPD 1.
Selanjutnya pada tahap verifikasi, itu peserta didik mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah dalam diskusi kelompok di depan kelas. Selanjutnya peserta didik lain menanggapi hasil penyelesaian masalah kelompok penyaji melalui sesi tanya jawab. Selanjutnya peserta didik lain diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran jawaban yang telah dipresentasikan, dan guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah mengemukakan pendapat. Kemudian pada tahap generalisasi, itu peserta didik dan guru membuat kesimpulan mengenai poin-poin penting dari kegiatan pembelajaran baik dari masalah maupun LKPD. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran serta memberikan penugasan. Kemudian guru menginformasikan mengenai rencana pembelajaran dan pertemuan berikutnya, yaitu deret geometri. Selanjutnya, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu peserta didik memimpin doa dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Di sini kami menggunakan 3 jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Untuk asesmen diagnostik, kami menggunakan 2 penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif, itu berupa tes tertulis dengan bentuk soal uraian. Di sini tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Kemudian ada juga penilaian non kognitif berupa kuesioner dengan berbentuk instrumen angket. Di sini kami untuk melihat gaya belajar dari peserta didik yang kemudian kami jadikan acuan untuk menjadikan peserta didik menjadi kelompok kecil. Selanjutnya ada asesmen formatif berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana teknik untuk penilaian sikap itu observasi, berbentuk jurnal, dan waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan itu berupa teknik tes tertulis dengan bentuk instrumen LKPD dan waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran. Dan keterampilan, teknik praktik atau presentasi, bentuk instrumen lembar pengamatan, diskusi, dan presentasi, waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran. Dan terakhir asesmen sumatif itu penilaian kognitif, teknik tes tertulis, bentuk soal itu bentuk instrumen berupa soal, waktu pelaksanaan setelah pembelajaran. Di sini kami juga menyiapkan soal remedial dan pengayaan, kemudian refleksi. Berikut adalah LKPD 1 untuk materi barisan geometri. Adapun bagiannya di sini sudah terdapat pelajaran matematika SMA Negeri 3 Selong, alokasi waktu 30 menit. Di sini juga terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini menjadi acuan untuk membuat soal. Ini ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Pada modul juga sudah disediakan rubrik penilaian LKPD barisan geometri. Dan yang terakhir di sini ada soal pengayaan atau remedial, terdiri dari 10 soal dengan terdapat rubrik penilaian juga untuk menilai. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya akan kami tampilkan video micro teaching dari rekan saya yang diperagakan oleh Titin Mardiana mengenai plan yang telah saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk kita berdoa bersama. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya di sini Bu mau tanya dulu, siapa yang tidak masuk di sini anak-anak? Masuk semua. Masih ada. Ya, baik. Oh, baiklah. Siswa atas nama Iva. Mbak Iriskia. Iriskia, nah kenapa itu temannya yang Mbak Iriskia itu? Yang masih punya orang sehat. Baiklah, kalau gitu berarti temennya cuma satu yang belum masuk. Oke, Ibu catat dulu ya. Skip aja. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Sekarang kita belajar tentang barisan geometri. Ada yang tahu? Yang pertama barisan geometri itu apa? Angkat tangan sudah sengaja gitu. Iya, mungkin dari yang belakang mungkin. Atas nama Pak Ahmad. Oh iya. Tahunya barisan aja Bu. Yang maju hitam itu. Bu, saya tahu geometri. Geometri itu bangun ruang, bangun itu geometri kan. Oh iya, sekarang kita mau belajar barisan geometri itu. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan dulu PPT-nya. Ini kita sekarang mau tahu apa sih itu barisan geometri, barisan aritmatika. Nah, dari satu kan kita mau belajar barisan geometri, jadi kita harus tahu dulu apa itu barisan aritmatika. Ya kita mau tadi dulu nah berhubung teman kita yang paling pintar di sini, coba 1 ke 4 itu bedanya berapa? 3. Nah, 4 ke 7 bedanya berapa? 7 ke 10 berapa? Nah, jadinya untuk kesimpulannya mungkin temannya yang bernama, mohon izinnya sebut nama Raka gitu. Iya, Panji. Nah, apa itu jadinya dari kesimpulannya itu barisan aritmatika itu apa? Barisan yang memiliki selisih yang sama. Nah, itu barisan yang memiliki selisih yang sama. Ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan barisan geometri itu apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Tujuan pembelajarannya. Skip aja Bu. Sudah. Merasa. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang ada 3 ini, itu yang akan kita pelajari sekarang. Boleh di skip Bu? Ya, skip. Sekarang kita akan pembagian kelompok. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan angket ke kalian, angket belajar. Nah, dari angket belajar itu Ibu tahu jadinya kalian itu gaya belajarnya audio, visual atau kinestetik. Nah, sekarang ada nggak ditekankan di sana? Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sudah ada sih di sana Bu. Itu memang benar kita pakai yang kayak angket belajarnya jadinya 5 kelompok. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Sudah. Makasih Bu. Kasih Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu. Sama-sama. Sekarang Ibu kasih waktu ke kalian 30 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan untuk berdiskusi. Sudah Bu? Belum Bu. Nah, selanjutnya karena semuanya udah berdiskusi, selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi. Untuk kelompok 1, mana ini kelompok 1 sini? Maliki Bu. Kelompok 1. Maliki. Mustahil Maliki Bu. Don't call me mustahil. Ya. Nah, kelompok 1 kita pakai lot dulu, dapat nomor berapa? Sudah skip. Nomor berapa dapat? Nomor soal. Oh ya, saya nomor 4 aja dulu. Ya. Nah, nomor 4 silakan kepada mohon izinnya panggil nama, presentasikan hasilnya sama kelompoknya. Oke, 5
kasih. Suaranya kekecilan Bu, yang itu Maliki. Nggak ada suaranya tadi. Mungkin nanti bisa dijelaskan Ya. lagi di luar dari ini. Oke, skip. Udah selesai Bu. Selanjutnya kita sudah selesai kelompok yang 2, 3 dan selanjutnya. Selanjutnya kita kesimpulan. Satu orang akan memberikan kesimpulan di sini. Jadinya ibu tunjuk saja. Nah, Neneng Triunita kata temennya. Oke, baiklah. Mungkin maju boleh gitu. Berikan salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Guru Titi tentang barisan geometri. Jadi barisan geometri barisan bilangan. Alhamdulillah. Ya udah selesai ya. Jadinya barisan geometri adalah bla 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 sampai skip sudah. Sampai skip. Ya, udah tuh sampai. Nah selanjutnya karena kita sudah belajar barisan aritmatika, barisan geometri. Selanjutnya untuk pekan selanjutnya kita akan belajar tentang deret geometri. Oke. Sekian dari ibu, kita tutup dulu. Sudah sih kesimpulannya. Mungkin dari ketua kelas bisa memimpin doa bersama. Oke, memori. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.